Dan dipilihlah pada tanggal 13 Juli karena pada rapat pada hari itu, yaitu penyerahan keputusan Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026 tentang Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, saya kira Kementerian Kebudayaan yang hampir berusia 2 tahun tentu mempunyai tanggung jawab sesuai dengan amanat undang-undang dan juga konstitusi kita. Amanat konstitusinya adalah seperti yang sering saya sebut di berbagai kesempatan, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Kemudian ada Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dan tentu saja kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam, kaya secara budaya, yang merupakan perjalanan yang sangat panjang dari peradaban-peradaban di masa lalu. Kalau kita tarik, mungkin peradaban itu umurnya bisa mencapai bukan hanya ribuan tahun, tapi sampai jutaan tahun. Dari temuan-temuan arkeologis, artefak, ya kalau sampai Pithecanthropus erectus itu mungkin 1,8 juta tahun. Homo sapiens itu ratusan ribu tahun sampai puluhan ribu tahun. Lukisan purba yang tertua di dunia yang ada di Muna kemarin telah diumumkan ya, pada bulan Januari kemarin umurnya 67.800 tahun. Sudah ada ekspresi budaya. Jadi artinya negara Indonesia ini bukan hanya sekedar nation state, tapi mungkin civilizational state, negara peradaban. Dan kalau kita lihat tentu dengan kekayaan budaya yang demikian, yang kita sebut sebagai mega diversity atau mega cultural diversity, kekayaan budaya yang luar biasa, maka sudah pasti dengan 1.340 etnis, 718 bahasa dan ada di lebih ribuan pulau, total 17.000 pulau lebih, tapi tidak semua berpenghuni, tentu banyak sekali tinggalan legacy, ajaran dari nenek moyang kita. Termasuk saya kira adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini juga sudah dijamin oleh konstitusi kita, pasal 28E ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Saya kira inilah yang menjadi fondasi seperti tadi telah disampaikan di dalam percakapan yang disampaikan oleh Dalang dan juga dari sambutan tadi, bahwa yang dipilih adalah pada tanggal 13 Juli untuk merujuk kepada satu peristiwa 13 Juli tahun 1945. Kita tahu bahwa di masa-masa itu ada rapat-rapat besar. Rapat besar yang pertama itu tanggal 29 hingga tanggal 1 Juni tahun 1945. Yang melahirkan kemudian Pancasila. Kemudian ada panitia kecil yang kemudian merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Lalu setelah itu ada rapat besar yang kedua pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli tahun 1945. Rapat-rapat itu dilakukan setiap hari. Ini ada di dalam risalah sidang BPUPK, Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia,
itu tanggal 10 hingga 17 Juli dilaksanakanlah rapat besar yang kedua untuk membicarakan, merumuskan konstitusi kita. Dan dipilihlah pada tanggal 13 Juli karena pada hari itu, rapat-rapatnya nggak panjang ya, memang rapat-rapatnya hanya 2 jam, 1,5 jam, tapi memang para tokoh-tokoh bangsa ketika itu kalau berargumentasi itu efektif, efisien, dan tajam. Karena mereka ini adalah juga para intelektual. Termasuk dalam hal ini adalah Wongsonegoro. Wongsonegoro ini juga seorang intelektual yang menyematkan kata kepercayaan itu pada tanggal 13 Juli dan menjadi bagian yang penting di dalam pengakuan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini menjadi pengingat kita semua bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman, toleransi, penghormatan terhadap martabat setiap warga negara, dan tadi ya yang berulang kali disebut, negara hadir untuk memastikan bahwa setiap warga negara mempunyai ruang yang setara menjalankan keyakinan, melestarikan tradisi, mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus, dan hadirnya ketetapan ini juga sebagai komitmen pemerintah dalam rangka melayani pemenuhan hak bagi penghayat kepercayaan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kita juga tahu tentu penghargaan negara terhadap seluruh agama dan kepercayaan itu sangat tinggi. Tapi memang kalau tadi Pak Dirjen mengatakan hari libur, kita udah kebanyakan hari libur ya. Meskipun kalau ditawarkan pasti banyak yang mau. Tapi liburnya mungkin nanti kalau ada diperjuangkan itu bisa saja fakultatif gitu ya. Nah, tetapi kita melihat bahwa ini merupakan satu langkah yang penting, terutama sebagai bentuk pengakuan dan juga tonggak yang diusulkan oleh MLKI ya, yang mempunyai gabungan dari organisasi lebih dari 100 organisasi. Saya kira ini tentu bisa menjadi bagian untuk membangun kebersamaan organisasi dan juga program-program yang terkait dalam hal ini dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira sekaligus memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Sekali lagi, semoga penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini bisa menjadi tonggak penting untuk memperkuat pengakuan, penghormatan, pelindungan, pemajuan kebudayaan nasional yang inklusif, berkelanjutan, serta membawa manfaat bagi bangsa dan negara, serta memperkokoh persatuan nasional, persatuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.